العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatul Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah. Kita sampai dalam halaman ke-52. Setelah sebelumnya disebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah yang 8. Kita lanjutkan kembali penjelasan berkaitan dengan makna la ilaha illallah. Telah diketahui bersama bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan telah kita ketahui bahwasanya di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat padanya dua rukun. Yang pertama adalah rukun penafian, menafikan seluruh dan segala sesuatu yang diibadahi dan disembah. Dan rukun yang kedua mengitsbat, menetapkan hak ibadah dan hak untuk disembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian dijelaskan pula syarat-syaratnya yang 8. Tidak ada serikat satupun bagi Allah dalam hak ibadah, sebagaimana tidak ada serikat satupun bagi Allah dalam kerajaannya, dalam penguasaannya terhadap seluruh alam semesta. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Yani fakama annahu al-mutafarridu fi mulkihi fahuwa yadullu ala an yufrada bil ibadati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tunggal dalam kerajaannya, dalam penguasaannya dan kepemilikannya terhadap seluruh alam semesta ini, maka yang demikian itu menunjukkan atas hak Allah sang pencipta alam semesta dan penguasa alam semesta itu untuk diesakan pula, ditunggalkan pula dalam seluruh jenis ibadah. Fahuwa yadullu, fahuwa ay tunggalnya Allah dalam kerajaannya, dalam rububiyahnya, yadullu menunjukkan, menggiring, melazimkan untuk agar Allah itu yufrada, ditunggalkan dan diesakan dalam seluruh aspek ibadah. Fa inna min adlami zulmi an yuj'al al-makhluq alladhi laysa syarikan lillahi fil mulki syarikan lillahi fil ibadati. Karena termasuk dari sezalim-zalim kezaliman untuk makhluk itu dijadikan serikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah, padahal makhluk itu tidak memiliki serikat sama sekali atau bagian hak sama sekali dalam penciptaan alam semesta ini, dalam kerajaan Allah. Tidak memiliki andil sedikit pun dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang esa dalam yang demikian itu, maka lazimnya dan harusnya Allah pula satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Tidak ada serikat bagi Allah dalam hak ibadah, sebagaimana tidak ada serikat bagi Allah dalam penciptaan dan penguasaan alam semesta. Sesuatu yang telah jelas dan gamblang. Ta'ala Allahu wa taqaddasa, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha suci dari dipersekutukan. Walihada, oleh karena itu, yahtaju ta'ala ala man ankara uluhiyatahu bima aqarra bihi min rububiyatihi. Dan ini konsep pendalilan di dalam Al-Quran. Salah satu konsep pendalilan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menetapkan, mengajarkan, menunjukkan esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Allah berhujjah terhadap mereka yang mengingkari esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah. Allah tegakkan hujjah Allah dengan apa yang mereka telah ikrarkan dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik beriman, mengimani bahwasanya Allah lah satu-satunya sang pencipta alam semesta, yang menguasai alam semesta ini, yang berwenang sepenuhnya terhadap alam semesta ini,
bertindak sepenuhnya terhadap alam semesta ini. Mereka imani yang demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surat Yunus ayat yang ke-31. Qul ma yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Fasayaquluna Allah. Allah nyatakan di surat Yunus ayat yang ke-31, tanyakan kepada orang-orang musyrik. Naam, siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan untuk mereka? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur seluruh tatanan alam semesta? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman pada yang demikian. Begitu pula di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 22, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, ibadahilah Rabb kalian. Siapa dia? Dialah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan kakek moyang kalian. Naam. Allah tegaskan yang demikian itu, keimanan mereka terhadap rububiyah. Allah satu-satunya sang pencipta. Maka ibadahilah dia saja, jangan engkau ibadahi selain Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 17 Allah juga katakan, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah kamu kira yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan? Afala tadhakkarun. Tidakkah kamu itu berpikir, kalian itu berpikir bagaimana makhluk yang tidak menciptakan kemudian kamu ibadahi, kamu berikan hak sebagaimana sang pencipta. Di sini Allah ingin menegaskan, yang berhak untuk disembah dan diibadahi itu dialah sang pencipta. Yang bukan pencipta jangan kamu ibadahi. Naam. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-21 di surat An-Nahl, Allah katakan, la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka itu tidak mampu menciptakan sedikit pun sesuatu apapun, bahkan justru mereka itu diciptakan, mereka sendiri makhluk. Amwatun na'am ghairu ahya, mereka sudah mati, tidak lagi hidup. Naam. Jadi tidak layak untuk mereka itu disembah, diibadahi. Ini metode di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menegakkan esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah dengan sesuatu yang telah diimani oleh manusia, yaitu perkara rububiyahnya. Fa inna tauhidar rububiyah huwa dalilu ala tauhidil ilahiyah. Tauhid rububiyah itu adalah dalil yang membimbing, yang mengarahkan, yang menggiring, yang menunjukkan, yang menuntut untuk ditegakkannya tauhid al-ilahiyah. Jika seorang manusia telah beriman bahwasanya dialah sang pencipta alam semesta satu-satunya, harusnya yang demikian itu menggiring dan memaksa seseorang untuk juga tunduk bahwasanya dia pula lah yang maha berhak untuk disembah dan diibadahi, dipertuhankan satu-satunya. Jadi tauhid ar-rububiyah ad-dalil huwa ad-dalilu ala tauhidil ilahiyah. Sebenarnya tegak hujah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Allah bekali fitrah terhadap keimanan dengan rububiyah. Makanya konsep ketuhanan di mana hati dan jiwa itu menuhankan adanya sosok zat sang pencipta alam semesta, itu sesuatu yang sifatnya naluri alami, tabiat dasar setiap makhluk. Hati itu pasti menuhankan sang penciptanya. Makanya dikatakan al-ilahu walladzi tu'allihuhul qulub. Ilah, Allah, al-ma'bud, yang diibadahi itu adalah yang hati itu mempertuhankannya, menghamba kepadanya, tertambat, tertuju kepadanya. Yang namanya makhluk, pasti dia tergiring untuk mencari sang penciptanya. Akan kembali ke sana, mau kemana lagi? Gelisah, dia akan mencari yang demikian itu. Jadi tegak hujah Allah Subhanahu wa taala atas esanya Allah dalam hak ibadah. Adapun tata cara bagaimana mengibadahi Allah dengan syariatnya, ini turun dengannya Al-Quran, diutus dengannya para rasul, menunjukkan, mengajarkan tata cara ibadah, konsep ibadah. Adapun daruratnya untuk jiwa dan nyawa itu mempertuhankan Rabbnya, sang penciptanya, ini sesuatu yang sifatnya darurat, fitrah menetapkan yang demikian.
Allah yang persaksikan yang demikian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, sang pencipta kalian? Naam. Qalu bala, syahidna. Ya, kami mempersaksikan yang demikian itu. Walihada qala kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, sebagaimana Allah itu esa dan tunggal dalam kerajaannya, penguasaan, kepemilikan alam semesta ini, langit dan bumi, dan seluruh apa yang ada dalam wujud. Allah satu-satunya yang berkuasa dan berwenang sepenuhnya atas itu semua. Tidak ada satupun serikat sekutu yang memiliki andil, walaupun sedikit. Kalau pada yang demikian itu Allah satu-satunya dan yang Maha Esa, berarti dalam hak ibadah pun Allah satu-satunya dan yang Maha Esa. Karena yang tidak memiliki andil dalam kekuasaan terhadap alam semesta, ya dia tidak memiliki kelayakan untuk disembah dan diibadahi. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya, tafsir la ilaha illallah, nafi dan isbat, tafsir yang menjelaskan atas makna la ilaha illallah, bahwa saya terkandung padanya dua rukun, rukun penafian dan rukun penetapan isbat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ayat ini tafsir terhadap dua kalimat syahadat serta dua rukunnya, penafian dan isbat. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi. Ma ta'buduna, ma mausulah, umum. Aku berlepas dari seluruh dan segala apa yang kalian ibadahi. Kemudian didatangkan di situ istisna, pengecualian, isbat, penetapan bahwasanya aku tidak berlepas diri kepadanya. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh dan segala apa yang kalian ibadahi, wahai bapakku dan kaumku, kecuali kepada yang telah menciptakan aku. Maka itu aku kecualikan. Makanya illa istisna di sini muttasil, bukan munqati'. Bahwasanya termasuk yang diibadahi oleh bapaknya Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, tidak perlu didatangkan istisna. Kalau secara asal kaumnya Ibrahim dan bapaknya itu tidak menyembah Allah, maka cukup diringkas. Tidak perlu ada pengecualian. Karena mereka pada asalnya tidak menyembah Allah, jadi tidak perlu dikecualikan. Tapi karena mereka juga menyembah Allah, butuh untuk dikecualikan. Sehingga Nabi Ibrahim tidak juga berlepas diri kepada Allah. Menunjukkan kaumnya Nabi Ibrahim menyembah Allah. Istisnanya muttasil. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang telah menciptakan aku, maka aku tidak berlepas diri. Kenapa butuh dikecualikan? Karena yang telah menciptakan aku, katanya Ibrahim, termasuk ma ta'buduna, termasuk dari apa yang kalian juga ibadahi dan sembah. Jadi harus dikecualikan. Sehingga tegak makna dari ayat. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang akan menunjukkan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha, dan dia Allah menjadikan ay kalimat nafi dan isbat la ilaha illallah sebagai kalimatan, suatu kalimah baqiyatan yang kekal, fi aqibihi, dalam garis keturunannya Ibrahim, la'allahum yarji'una, semoga dengan itu mereka akan senantiasa menemukan jalan kembali rujuk kepada la ilaha illallah, bagi yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang Allah tetapkan dalam kesyirikan dan kekafiran, maka lain ceritanya. Tapi pasti Allah telah janjikan dalam garis keturunan Nabi Ibrahim akan ada yang senantiasa menegakkan kalimatan baqiyatan, kalimat yang kekal itu, yaitu la ilaha illallah. Berkata Syekh Al-Muhaqqiq dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-53, ay tafsiru syahadati an la ilaha illallah
tafsir syahadat la ilaha illallah itu dijelaskan oleh ayat yang telah lalu penyebutannya. Alladzi bayyanaha, yang mana Allah telah menjelaskan apa? Yang menjelaskan syahadat la ilaha illallah tersebut, kalimat tersebut. Penjelasan yang bagaimana didatangkan maf'ul mutlaknya untuk menguatkan amilnya. Bayyanaha bayanan taman, untuk menjelaskan pula jenis amilnya. Penjelasannya yang bagaimana? Bayanan taman, penjelasan yang sempurna minal Qur'an. Fa innahu ta'ala bayyanaha fi kitabihi fi ghairi mawdhi'in. Jadi penafsiran terhadap la ilaha illallah, tuntutan dan maknanya dan maksudnya telah dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan yang sempurna di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah jelaskan di sekian tempat di dalam ayatnya. Walam yakil ibadahu fi bayani ma'naha ila ahadin siwahu. Bahkan Allah tidak mewakilkan kepada hamba-hambanya dalam menjelaskan maknanya. Sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Allah sudah jelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya tentang makna la ilaha illallah, tuntutan dan kewajibannya. Allah tidak pasrahkan kepada seorang pun dari hamba-hambanya. Bahkan Nabi SAW sekedar membacakan saja Al-Quran. Mereka dapat mencerna dan memahaminya, karena itu bahasa mereka, bahasa Arab, dipahami secara harfiah, secara maknanya, tidak membutuhkan penafsiran yang mendalam dan berpanjang lebar. Liwuduhiha, karena sangat jelas dan gamblangnya tentang makna la ilaha illallah, muhkam semuanya ayat-ayatnya. Di sini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa hujjah Allah di dalam Al-Quran belum tegak. Bahasa di dalam Al-Quran itu rumit dan tidak bisa dipahami sembarang orang. Harus ada ustadz tertentu, harus ada syekh tertentu yang turun lapangan untuk menegakkan hujjahnya. Tidak cukup hanya sekedar dibacakan artinya dan dipahami saja, harus penafsiran yang mendalam begini dan begitu, sampai benar-benar terangkat syubhatnya orang-orang musyrik. Tidak dipersyaratkan yang demikian, karena hujjah itu telah tegak dengan Al-Quran. Kalau belum tegak dengan Al-Quran, berarti bahasa Al-Quran tidak fasih, rumit, tidak bisa dipahami, butuh penafsiran yang mendalam lagi. Naam, tapi kan nyatanya tidak begitu. Al-Quran bisa dipahami oleh seluruh umat manusia yang punya kadar akal. Karena Allah bebani batasan pembebanan syariat hanya pada akal. Berarti siapa saja yang punya akal bisa memahami Al-Quran. Maka harusnya dia bisa memahami tuntutan syariat yang paling asasi, yaitu tauhid. Kalau tidak begitu, niscaya akan menisbatkan kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi tidak tegak hujjah itu dengan sembarang akal. Harusnya dibeda-bedakan kalau begitu taklif pembebanan syariat itu. Akal masing-masing orang berbeda. Harus yang mempunyai akal dengan IQ di atas 100 misalkan. Nah, maka yang di bawah itu sulit untuk memahami, maka tidak tegak hujjah Allah. Tidak begitu. Selama kadar akalnya itu ada, dia dikatakan berakal, maka terkena beban taklif syariat, dia pasti bisa memahami Al-Quran. Tidak rumit. Apalagi yang terdidik secara akademis dalam keintelektualan yang berpendidikan. Profesor kah, doktor kah. Kalau dia di bidang ilmu yang selain ilmu syariat, tegak hujjah. Tidak dipersyaratkan harus dia mengilmui ilmu syariat. Syekh Abdurrahman ibn Qasim kembali melanjutkan dalam catatan kaki nomor kedua. Akhbara ta'ala an abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil hunafa. Allah mengkhabarkan tentang hambanya dan rasulnya dan kekasihnya, imam para hunafa, para ahli tauhid. Wa walidi man ba'dahu minal anbiya, dan juga bapak dari yang setelahnya dari kalangan para nabi. Karena jalur kenabian datang dari jalurnya Ishak dan Ismail. Maka beliau adalah bapaknya para nabi. Allah tegaskan, Allah kabarkan, annahu qala li abihi Azar, bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada bapaknya, yaitu Azar. Allah tegaskan yang demikian di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya si Azar, apakah engkau mengambil menjadikan berhala-berhala sebagai ilah-ilah, sebagai sesembahan-sesembahan, sebagai wasilah-wasilah perantara yang dengannya engkau mendekatkan diri kepada Allah? Itu makna ilah.
Karena makna ilah adalah yang dijadikan wasilah, dipertuhankan untuk bisa dekat kepada Allah. Apa katanya Ibrahim? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Bapaknya sendiri disesatkan. Sesungguhnya aku memandang bahwasanya kamu dan kaummu itu dalam kesesatan yang nyata. Ingkarul munkar, Nabi Ibrahim secara terang-terangan mengatakan, apa resikonya? Ya resikonya beliau dimusuhi, bahkan beliau diancam untuk disiksa, dirajam. Dalam surat Maryam ayat yang ke-46 dinukilkan bagaimana bapaknya tersinggung berat. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kamu benci terhadap ilah-ilahku wahai Ibrahim? Kemudian dipaksa untuk diam, untuk toleransi terhadap yang demikian. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu tersebut, benar-benar aku akan merajammu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Diusir Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, dimusuhi, diusir oleh bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ahli Babil, penduduk Babil. Begitu pula kepada Malikihim An-Namrud, kepada rajanya pula yang menguasai wilayah di kala itu, Raja Namrud. Wa kanu ya'budunal asnam, dan dahulu mereka itu, bapaknya dan kaumnya, mengibadahi berhala-berhala. Bagaimana maksud mengibadahi berhala-berhala? Maksudnya adalah mengambil berhala-berhala itu sebagai wasilah perantara, sebagai simbol untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yakini di dalam berhala-berhala itu menitis roh-roh suci orang-orang saleh, malaikat, para nabi, dan yang selain daripada itu. Bukan maknanya wa kanu ya'budunal asnam, dijadikan berhala-berhala itu berdiri sendiri, menguasai alam semesta, menciptakan mereka. Tidak, mereka tidak yakini yang demikian. Orang berhala-berhala itu mereka pahat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Nah, bagaimana bisa dipahami oleh akal, serendah-rendah akal, orang memahat batu menjadi sebuah berhala, kemudian diyakini berhala itulah yang menciptakan diri-diri mereka. Tidak mungkin seperti itu. Wa kanu ya'budunal asnam, maksudnya mereka mengibadahi berhala itu menjadikannya sebagai perantara, meminta keberkahan atau mengambil syafaat. Nabi Ibrahim berkata, innani bara'un, sesungguhnya aku bara', berlepas diri, ay bari, berlepas diri dari apa? Mimma ta'buduna, dari segala apa yang kalian ibadahi, minal awthan, na'am, dari segala apa yang diibadahi, baik itu berwujud ataukah tidak, berhala. Masuk pula padanya Allah Subhanahu wa taala, mimma ta'budun. Karena dia umum, mausulah di sini muttasil, istisnanya bersambung. Wa hadza fihi ma'na la ilaha. Jadi dalam kalimat innani bara'um mimma ta'budun terkandung padanya makna la ilaha, tidak ada ilah. Tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian dikecualikan illallah, kecuali Allah. Dalam catatan kaki nomor yang ketiga, illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Apa maksudnya? Yaitu zat yang ibtada'a khalqi wa bara'ani, yaitu zat yang telah memulai penciptaanku dan membentukku. Al-Bari, Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ma'na illallah, dan pada kalimat illal ladzi fatarani terkandung padanya makna illallah, kecuali Allah, isbat. Fadalatil ayatu, kalau begitu ayat ini menunjukkan ala madallat alaihi la ilaha illallah. Berarti ayat ini sama artinya, sama maknanya dengan yang ditunjukkan oleh penunjukan lafaz la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah. Walihada, oleh karena itu, yuqalu, dikatakan lila, dikatakan pada la itu diistilahkan dengan nafiyah lil jins. La-nya menafikan jenis. Tidak ada satupun jenis ilah yang hak. Oke, di sini penting belajar ilmu alat nahwu. Kalau sama sekali tidak pernah belajar bahasa Arab nahwu, bagaimana dia tahu la nafiyah lil jins ini apa? Bagaimana dia bisa tergambarkan dalam imajinasi benaknya apa maksudnya la nafiyah lil jins?
Sekarang zaman sudah canggih, mungkin saja dia untuk ketik terus terjemahkan. Dia ketik la nafiya lil jins, keluar la yang menafikan jenis. Apa maksudnya la yang menafikan jenis? Tetap saja dia tidak akan paham maksudnya. Padahal kan ini istilah dalam ilmu alat, ilmu nahwu. Makanya penting bagi siapapun yang cinta kepada ilmu agama dan respect terhadap ilmu agama ini, hendaknya dia mempelajari dasar bahasa Arab. Dasar saja, wajib. Sebagaimana dipelajarinya bahasa Inggris di tingkat yang paling dasar. Dari sejak TK, bahkan mungkin di sebagian PAUD sudah diajarkan bahasa Inggris, kosakatanya. Sampai ke SMP, sampai ke SD, SMP, SMA dikenalkan. Bukan sesuatu yang asing. Bahasa Arab jauh lebih utama untuk dikenalkan. Bahkan dahulu dia menempati grade yang pertama dalam bahasa-bahasa dunia, bahasa Arab. Jadi kesadaran untuk mempelajari bahasa Arab ini harus dibangkitkan, digugah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah, la-nya itu la nafiyah lil jins, menafikan seluruh jenis. Indan nuhah dinamakan dengan lam mutabri'ah. Diistilahkan juga dengan lam at-tabri'ah. Lam yang melepaskan diri dari makna isimnya atau jenisnya, dinafikan secara menyeluruh. Sebagaimana kalau dikatakan la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah itu. Ya sudah, nggak ada 2 orang, nggak ada 3 orang, nggak ada 5 orang. Namanya sudah nggak ada jenis laki-laki sudah. Naam. Beda dengan la rajulun fid dari, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah itu. Tapi bisa untuk dikatakan bal rajulani. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah itu, tapi ada 2 orang laki-laki. Kalau satu nggak ada, tapi kalau 2 ada. Tapi kalau dikatakan dengan la nafiyah lil jins, la rajula, khalas. Tidak 1, tidak 2, tidak 3, pokoknya nggak ada jenis laki-laki. Begitu pula la ilaha, nggak ada satupun ilah yang berhak diibadahi dan disembah. Illa, kecuali Allah. Fal Khalilu alaihi salam tabarra'a min alihatihim siwallahi. Maka Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yatabarra' min ibadatillah, tapi beliau tidak berlepas diri dari peribadatan kepada Allah. Bal istasna minal ma'budina rabbahu. Bahkan beliau mengecualikan dari kalangan, dari himpunan al-ma'budin yang diibadahi semuanya itu dikecualikan Rabb-nya. Berarti Rabb masuk dalam keumuman al-ma'budin. Allah Subhanahu wa taala masuk dalam keumuman yang diibadahi. Karena mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada berhala mereka. Maka dari itu butuh dikecualikan, dikeluarkan dari yang dibaroahi, yang diberlepasi diri. Naam, balistasna minal ma'budina rabbahu. Hanya saja yang berlaku di kalangan orang awam, bayangan mereka kaumnya Nabi Ibrahim itu menyembah patung dengan meyakini konsep patunglah yang menciptakan alam semesta. Kan seperti itu cara pandangnya orang awam. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka menyembah patung. Dalam benak mereka menyembah patung berarti meyakini patung yang menciptakan alam semesta. Padahal nggak gitu konsepnya. Dalam catatan kaki nomor 4, berkata al-muhaqqiq ay yurshiduni lidinihil qawim fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah yang akan menunjukkan kepadaku hidayah. Apa maksudnya? Yaitu yurshiduni lidinihil qawim, dialah yang akan membimbingku kepada agamanya yang lurus, yang benar. Wasiratihil mustaqim, dan jalannya yang lurus, yang tegak. Wa qad amarana ta'ala an nata'assa bihi, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita semua untuk menjadikan Ibrahim sebagai panutan, sebagai contoh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Ibrahim itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik, yang bisa kalian contoh pada diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan yang bersama Ibrahim dari kalangan para nabi. Apa yang dicontoh
Lihat kelanjutan ayat bagaimana berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Di dalam surat Al-Mumtahanah tersebut, ketika mereka, yaitu Ibrahim dan para nabi, berkata kepada kaumnya, kepada kaum mereka masing-masing, kami berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian, kami kufur kepada kalian, tidak legalkan keyakinan kalian, tidak benarkan sedikit pun keyakinan kalian. Kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Dan telah nyata, telah tegak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah konsep ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah puji yang demikian itu. Allah tegaskan, "Wa man ahsanu dinan", siapa yang paling baik agamanya, "miman aslama wajhahu lillah", dibandingkan orang-orang yang telah berislam, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Tidak cukup dengan itu, wa huwa muhsin, menunjukkan harus diamalkan. Tidak cukup hanya diyakini. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, ay beramal dengan tuntutan keimanan. Kemudian Allah katakan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan yang telah mengikuti, berittiba kepada millah, ajarannya Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang bersih dari kesyirikan. Menunjukkan berarti Allah rekomendasikan, Allah puji orang-orang yang berittiba kepada millahnya Ibrahim. Wa takhadallahu Ibrahima khalila, Allah telah ambil Ibrahim sebagai khalil. Dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, Allah katakan, qul sadaqallah, katakanlah telah benar Allah. Naam, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah, ittabi'u, agamanya Ibrahim yang lurus. Kenapa begitu? Wa makana minal musyrikin, karena beliau tidak sama sekali termasuk dari orang-orang musyrik. Karena beliau tidak sama sekali membenarkan orang-orang musyrik. Karena beliau sama sekali tidak menganggap keislaman orang-orang musyrik. Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu. Allah telah tegaskan, dan tidaklah ada yang membenci agamanya Ibrahim. Apa sih agamanya Ibrahim? Tauhid, nafi dan isbat. Bara'ah terhadap kesyirikan dan pelakunya. Siapa yang benci pada yang demikian itu? Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang memang membodohkan, memperbodoh dirinya sendiri, safih. Naam. Makanya yang membela para pelaku kesyirikan dan memberikan labelisasi Islam kepada para pelaku kesyirikan dan justru menyerang dan mengolok-olok orang yang meyakini kafirnya pelaku kesyirikan, hakikatnya mereka tidak berada di atas millahnya Ibrahim. Naam. Safahiyun, bukan salafiyun mereka, tapi safahiyun. Karena Allah telah tegaskan, illa man safiha nafsahu wa may yarghabu an millati Ibrahim. Naam, illa man safiha nafsah. Tidaklah benci, tidak suka terhadap ajaran Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Makanya mereka itu safahiyun, bukan salafiyun hakikatnya. Bagaimana sih konsep millata Ibrahim? Dilihat. Allah katakan inilah di dalam ayat. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Mumtahanah tersebut, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah. Setelah Nabi Ibrahim mengkhabarkan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai kaum musyrikin dan segala apa yang kalian ibadahi selain Allah. Inilah agamanya Ibrahim, nafi dan itsbat. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk juga mengikuti milahnya Ibrahim. Anittabi', ikuti millata Ibrahim hanifa, ikuti wahai Muhammad millahnya Ibrahim yang hanif. Dalam kaidah usul, millah mudhaf, Ibrahim mudhafun ilaihi. Millah mufrad, mufrad mudhaf itu umum, berarti semua ajaran yang Ibrahim ambil tanpa terkecuali. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan bagi kita semua. Melanjutkan penjelasannya Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim dalam catatan kaki nomor 5, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah itu senantiasa ada, kekal pada aqibihi, pada garis keturunannya Ibrahim.
Semoga dengan itu mereka akan rujuk kembali kepada kalimat tersebut. Berkata Syekh, wa ja'ala kalimat at-tauhid wa hiya la ilaha illallah baqiyatan fi naslihi wa dzurriyyatihi. Allah jadikan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah senantiasa ada langgeng pada garis keturunannya Ibrahim. Yaqtadi bihi fiha man hadahullahu min dzurriyyatihi. Mengambilnya sebagai petunjuk ajaran berkaitan dengan la ilaha illallah itu siapa saja yang telah Allah beri hidayah dari kalangan anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun yang terjatuh dalam kesyirikan, hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak. Yang terjatuh dalam kesyirikan, maka tegak hujjah Allah, musyrikun kafir. Makanya orang-orang musyrik yang mati dalam kesyirikan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, tegak hujjah atas mereka. Mereka musyrik. Kedua orang tuanya Nabi, kakeknya Nabi Abdul Muttalib, Amr bin Luhai, dan sekian banyak orang musyrikun yang hidup di kurun waktu sejak masa Nabi Ismail sampai menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW yang melenceng dari kalimat la ilaha illallah, terjatuh dalam kesyirikan, ya dia musyrikun kafir. Karena apa? Karena hujjah Allah telah tegak pada yang demikian itu, walaupun tidak ada yang menegakkan hujjah. Hujjah telah tegak walaupun tidak ada yang menegakkan hujjah. Sebagaimana telah kita bahas kemarin, bulughul hujjah, fahmul hujjah, qiyamul hujjah, dan iqamatul hujjah. 4 permasalahan yang memiliki maksud dan makna sendiri-sendiri. Bahkan kaum Quraisy dulu rihlah ke Syam dan ke Yaman. Syam ahlul kitab, Yaman juga ahlul kitab. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka ke Syam berdagang, tahu agamanya ahlul kitab apa. Mereka ke Yaman, tahu agamanya ahlul kitab apa. Naam, masih ada di antara mereka yang tetap berada di atas millahnya Isa alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Dalilnya Waraqah bin Naufal bertemu dengan Nabi dalam keadaan masih di atas millahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, masih beriman. Berarti hujjah tegak. Akses untuk mereka sampai kepada kebenaran, kepada tauhid itu ada. Tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala. Ironisnya, sebagian murji'ah kontemporer di masa ini yang berkedok salafi, ketika ditanya bagaimana bisa orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu dihukumi sebagai musyrik, kemudian dia beralasan bahwa hujjah Allah telah tegak. Mereka melakukan rihlah syita, rihlah shaif. Mereka mendengar di sana ada ahlul kitab. Kalau begitu, hujjah Allah tegak, tidak diberi udzur. Dia berdalil demikian. Tapi dia memberi udzur bagi orang yang menisbatkan ke Islam membaca Al-Quran dengan dalih hujjah belum tegak. Aneh tidak? Aneh. Dia katakan orang-orang musyrik sebelum diutusnya Nabi itu hujjah tegak karena mereka rihlah, safar ke Syam, safar ke Yaman. Mereka dengar ahlul kitab. Paling enggak mereka tahu di sana ada agama. Hujjah telah tegak katanya. Nah, tapi yang menisbatkan kepada Islam di masa ini terjatuh dalam kesyirikan, hujjah belum tegak. Kan aneh, kontradiksi yang hebat. Ada tanaqud. Intinya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada pelaku kesyirikan. Allah tegaskan di surat Saba ayat yang ke-44, "Wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha." Kami tidak datangkan, kami tidak berikan dari kitab-kitab sedikit pun yang dapat mereka pelajari, yaitu bangsa Arab. Jadi masa antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW ini kan jauh sekali, ribuan tahun. Nah, jauh lebih lama dibandingkan masa Nabi kita Muhammad SAW ke masa kita yang sekarang yang baru 1446 tahun, 1450 tahun. Tidak sebanding dengan jauhnya jarak dari masa Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa puluhan ribu tahun lagi, atau kurang daripada itu. Intinya jauh lebih panjang masa jedanya itu dibandingkan masa kita. Tapi walaupun begitu Allah katakan wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha. Tidak kami turunkan sedikit pun dari kitab-kitab yang dapat mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Tidak pula kami utus kepada mereka sebelum engkau wahai Muhammad seorang pun dari pemberi peringatan. Tapi bersama dengan itu Allah hukumi mereka musyrik. Abdul Muttalib musyrik, kafir. Kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam keadaan musyrik.
Dan yang selain daripada itu, Amr bin Luhai, yang Nabi katakan, aku melihat Amr bin Luhai menyeret-nyeret ususnya di neraka. Naam, tidak mendapatkan udzur sama sekali. Menunjukkan tegak hujah Allah terhadap seluruh pelaku kesyirikan. La'allahum yarji'un, ay la'alla ahla Makkah wa ghairahum yarji'una ila dini Ibrahim al-Khalil. Barangkali semoga penduduk Mekah dan yang selain mereka itu dapat rujuk kembali kepada agamanya kakek moyangnya, yaitu Ibrahim al-Khalil. Wal kalimatu hiya la ilaha illallah, dan kalimah yang dimaksud dalam ayat wa ja'alaha kalimatan baqiyatan adalah la ilaha illallah bi ijma'il mufassirin, berdasarkan ijma'nya seluruh ahli tafsir. Ada enggak garis keturunannya Nabi Ibrahim yang musyrik? Ya banyak, Abdul Muttalib itu. Lah orang tuanya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab. Kan keturunannya Nabi Ibrahim semuanya dari Quraisy. Fa'abbara an ma'na la ilaha biqaulihi innani bara'um mimma ta'budun. Jadi ayat ini penafsiran terhadap kalimat la ilaha illallah, tapi dalam ayat diungkapkan bukan dengan la ilaha, tapi diungkapkan dengan innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian ibadahi. Kemudian wa abbara an ma'na illallahu biqaulihi illa alladzi fatarani. Kemudian diibarahkan, diungkapkan makna illallah dengan illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Kalau begitu berarti penafsiran la ilaha illallah terhadap ayat itu penafsiran yang mutabiq, yang sesuai. Fatabayyana anna ma'na la ilaha illallah huwa al-bara'u min ibadati kulli ma siwallah. Berarti kalau begitu jelas sudah. Makna la ilaha illallah itu apa kalau begitu? Lihat ayat. Bagaimana penerapan la ilaha illallah? Maknanya adalah al-bara'u, berlepas diri, membangun antipati dari segala sesuatu yang diibadahi kecuali Allah. Wa ikhlasul ibadati bi jami'i anwa'iha lillah, dan memurnikan, membersihkan seluruh jenis dan bentuk ibadah dengan berbagai macam, aneka macam ragam pola, jenis dan bentuknya, itu dimurnikan hanya untuk Allah saja. Makanya siapa yang meyakini benarnya, legalnya agama-agama selain Islam, maka dia kafir. Ini keyakinan paham pluralisme, berbatil-batil tetapi tetap satu jua, itu motonya. Moto yang dinukil dari seorang penganut Hindu Siwa. Naam, Mbah Gandring namanya. Motonya berbatil-batil tetapi tetap satu jua. Ini pluralisme. Naam. Ada kufur. Ironisnya diterima oleh umat Islam yang menisbatkan kepada Islam sebagai semboyan. Ada batil, pluralisme, kufur. Rincian pada yang demikian bisa merujuk ke bahasan yang sudah pernah dibahas, yaitu Asluddin wa Qaidatuhu. Ada 6 pelajaran, ada 6 pertemuan. Sudah pernah diajarkan jenis-jenis orang berkaitan dengan la ilaha illallah. Orang-orang yang menisbatkan kepada Islam dalam menyikapi la ilaha illallah. Ada sekitar 9 atau 10 jenis golongan. Dari tingkat yang paling berat sampai yang paling ringan. Semuanya terjatuh dan tergelincir dalam la ilaha illallah. Wa bayana ta'ala makna la ilaha illallah, dan Allah menjelaskan makna la ilaha illallah fi ayatin katsiratin min kitabih. Allah telah jelaskan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, yata'adzaru hasruha, sampai-sampai sulit untuk dihitung, dikumpulkan. Yata'adzar. Kenapa? Saking banyaknya dan saking jelasnya. Makanya heran dan ajaib, setelah ini semua kemudian ada orang yang menyangka bahwasanya hujjah Al-Qur'an itu belum tegak. Bersamaan dengan telah jelasnya permasalahan dijelaskan oleh Allah, dan banyaknya permasalahan tersebut terulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan, mewajibkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Nafi dan itsbat. Wafi, dan dalam firman Allah alla ta'budu,
Ma fi makna la ilaha, artinya sama dengan la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada ma'luh. La ta'budu kalau begitu. Jangan kamu beribadah. Kemudian di isbat ditetapkan wa qaulihi illa iya, kecuali hanya kepadanya. Huwal itsbatul ladzi atsbatathu la ilaha illallah. Dalam ayat illa iyahu terdapat isbat penetapan yang telah ditetapkan oleh kalimat illallahu. Berarti artinya sama. Idla yu'abbaru 'ani syai'i illa bima'nahu. Karena tidaklah sesuatu itu diungkapkan kecuali ya dengan maknanya, pasti sama. Walaupun lafadznya berbeda, maksud dan artinya sama. Fabihadza wa nahwihi ta'rifu. Maka berdasarkan ini semua dan yang semisalnya, kamu tahu sudah anna ma'na la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah itu an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Menafikan segala keberhakan untuk disembah dan diibadahi dari selain Allah. Wal itsbat, dan menetapkan keberhakan untuk disembah dan diibadahi hanya kepada Allah saja. Dan juga makna la ilaha illallah al-wala'u wal bara'ah. Membangun wala, loyalitas, simpati, empati, respek, kepedulian, fanatisme di atas la ilaha illallah. Dan al-bara'ah, berlepas diri, antipati, benci, na'am, ketidaksukaan di atas kesyirikan. Inilah yang dimaksudkan dengan wala wal bara yang benar, bukan sebagaimana yang disangka sebagian orang-orang bodoh yang terkungkung dalam fanatisme, kekelompokan, kekomunitasan, hizbiyah. Mereka pahami konsep wala dan bara itu di atas kelompok mereka, golongan mereka, grup-grup mereka, jamaah syekh-syekh mereka, jamaah ustadz-ustadz mereka, pondok-pondok pesantren mereka, lembaga-lembaga mereka. Naam. Mereka bangun wala wal bara itu di atas itu. Siapa yang bersama dengan kelompok-kelompok kami, tokoh-tokoh kami, figur-figur kami, maka dia berhak untuk kita berloyalitas kepadanya. Siapa yang tidak, maka kita berlepas diri padanya. Ini bodoh. Tidak seperti itu. Wala wal bara, al wala wal bara di atas akidah yang benar dan di atas tauhid. Siapapun yang berada di atas akidah yang benar dan di atas tauhid yang benar, dia saudara kita. Naam. Kita bangun loyalitas, simpati, empati, dukungan, naam, ta'awun bersama mereka, walaupun kita tidak kenal mereka. Naam. Jadi yang jadi acuan barometer tolak ukur ya bagaimana akidah seseorang, tauhidnya, kenal ataukah tidak, bergabung dengan grup-grup orang-orang yang kita kenal, syekh-syekh yang kita kenal ataukah tidak. Naam. Karena tauhid itu pasti akan menyatukan, akan membuat menjalin persaudaraan. Antum lihat kaum musyrikun Arab di masa sebelum Islam, bagaimana keadaannya? Perang terus. Damai sedikit, perang lagi. Damai sedikit, perang lagi. Hampir-hampir tidak mungkin sepertinya bisa disatukan. Apa yang membuat mereka bersatu? Itu kan harus dipikir. Kok bisa mereka bersatu? Apa sebabnya? Sebabnya adalah apa? Tauhid Islam. Berarti ketika kemudian ada percerai-beraian, carut-marut, pertikaian, dan persengketaan, perselisihan, menunjukkan berarti ada cacat. Apa sebabnya yang membuat carut marut itu? Wa qulubuhum syatta, hati-hati mereka itu saling bertolak belakang. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian karena mereka enggak punya otak, enggak punya akal mereka, makanya berpecah belah. Berarti ada sesuatu di situ. Makanya mereka yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah ini bertahun-tahun, kenapa kok menyempal? Sekian varian spesies menyempal. Dari yang tadinya satu menyempal buat grup lagi, yang lain lagi buat grup lagi. Ini jamaahnya ustadz ini jamaahnya syekh ini. Seperti itu keadaan mereka. Berarti ada apa di situ? Itu yang perlu dipertanyakan. Karena kaum musyrikun Arab dulu, pertikaian yang ada pada mereka itu bukan pertikaian yang remeh, saling bunuh mereka, perang. Tapi walaupun begitu bisa menjadi saudara. Apa yang menyebabkan? Iman dibangun di atas konsep akidah dan tauhid yang benar sehingga bisa bersatu. Jadi tauhid dan akidah yang benar itu harus menyatukan. Jika ternyata mencerai-beraikan, berarti dia bukan di atas akidah yang benar dan tauhid yang benar. Pasti ada kecacatan padanya. Makanya wala wal bara, mereka dibangun di atas kekomunitasan yang sempit itu. Salafi komunitas, yang mereka mendakwakan diri sebagai salafi, menyerukan dakwah salafiyah, padahal mereka tidak sama sekali di atas dakwah salafiyah. Itu dalam konsep hizbiyahnya mereka.
Belum ditambah penyimpangan mereka dari sisi akidah berupa melabalisasi keimanan dan keislaman kepada para penyembah kubur pelaku kesyirikan. Mereka jatuh dalam masalah iman, Murji'ah. Dalam masalah suluk dan manhajiyah mereka jatuh dalam hizbiyah itu, berkelompok-kelompok itu. Makna la ilaha illallah al-wala wal bara'ah dan juga at-tajrid wa tafrid, penunggalan dan pemurnian, pengosongan, peniadaan, tajrid. Peniadaan segala ibadah dari siapapun. Kemudian tafrid, pengesaan dan penunggalan ibadah itu seluruhnya hanya kepada Allah saja. Wa hadhihi tafasir wa nahwaha tarji'u ila makna wahidin. Jadi tafsir-tafsir ini semua berkaitan dengan la ilaha illallah itu pada intinya kembali kepada makna yang satu, enggak berbeda. Walaupun lafadznya berbeda, maknanya satu. Wa huwa apa itu penafsirannya? Tajridu ghairillahi anil uluhiyah. Mengosongkan, meniadakan selain Allah dari keberhakan untuk dipertuhankan, diberi hak uluhiyah. Wa tafriduha lillahi wahda, dan mengesakannya, menunggalkannya hanya untuk Allah saja. Duna kulli man siwa, hanya untuk Allah saja, bukan selainnya. Wal bara'atu min ta'alluhi ghairillahi bil kulliyah, dan berlepas diri dari mempertuhankan selain Allah secara menyeluruh totalitas. Wa man i'taqada, dan siapa saja yang meyakini annahu bimujarradi talaffudhihi bisyahadati yadkhulul jannah wa la yadkhulun nar fa huwa dhallun. Siapa saja yang meyakini bahwasanya dengan sekedar dia mengucapkan syahadat dia masuk surga dan terbebas dari neraka, walaupun dia beramal amalan-amalan yang membatalkan Islam, yang penting sudah syahadat. Siapa saja yang meyakini demikian, fahuwa dhal, maka dia sesat. Mukhalifun lil kitabi was sunnah, menyelisih alkitab was sunnah. Karena alkitab was sunnah menghukumi tidak cukup syahadat keislaman itu hanya dengan diucapkan. Dia harus diyakini dan dia harus diamalkan. Wa ijma'al ummah, dan juga berdasarkan ijma' umat. Jadi siapa yang meyakini yang berbeda dengan yang demikian, dia telah menyelisih ijma' umat. Dari sini kita jadi tahu, menjadi jelas bagaimana kesesatan dan penyimpangan al-murji'ah, murji'ah kontemporer, al-mutasallifah yang berkedok dakwah salafiyah. Mereka melabeli orang yang berbuat kesyirikan, menyembah kubur, menyembelih untuk selain Allah, menyembah arwah sebagai muslim. Kenapa? Karena menurut mereka orang tersebut masih mengucapkan la ilaha illallah. Kalau begitu tandanya mereka menganggap, meyakini bahwa keabsahan la ilaha illallah itu cukup dengan dilafatkan. Walaupun mereka mendefinisikannya, mengajarkannya secara teoritis, nggak cukup la ilaha illallah itu hanya dengan diucapkan. Dia harus diamalkan, dia harus diyakini. Rukunnya 2, nafi dan isbat. Syaratnya 7 atau 8. Mereka mengajarkannya seperti itu. Tapi penerapannya pada hakikatnya, antum bisa dapati bagaimana orang yang melakukan syirik akbar, menyembah kuburan, menyembah arwah, tetap mereka hukumi sebagai muslim. Jadi mereka secara teori dan definisi dalam konsep Islam dan iman mencocoki ahli sunnah, tapi secara penerapan mereka menyelisih ahli sunnah. Dan yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikat penerapannya. Adapun definisi hanya sekedar hitam di atas putih mereka bacakan. Kalau penerapannya menyelisihi, maka teranggap penyelisihan, fahuwa dhal, maka mereka itu sesat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, jika seseorang melakukan salah satu pembatal-pembatal keislaman seperti mengolok-olok agama Allah dan Rasulnya dan ayat-ayat Al-Quran, apakah seseorang itu harus mengulang syahadatnya? Na'am, harus mengulang syahadatnya, karena dia terjatuh dalam ketergelinciran yang menafikan pondasi dasar tauhid, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, apakah benar bahwa sebuah permasalahan, khususnya perkara kesyirikan, terkadang jelas di mata si A,
namun samar di mata si B, yang menyebabkan di B mendapatkan uzur dalam perkara tersebut. Mohon penjelasannya. Permasalahan kesyirikan akbar termasuk sejelas-jelas permasalahan. Seluruh pendalilan di dalam Al-Quran mengisbat, menunjukkan esa dan tunggalnya Allah dalam hak ibadah dan tidak boleh dipersekutukan. Jadi tidak ada kesamaran sedikit pun dalam permasalahan syirik ibadah. Tidak ada kesamaran sedikit pun dalam permasalahan syirik ibadah. Kesamaran itu pada permasalahan-permasalahan yang khafi, yang samar. Ini syubhatnya Murji'ah. Dan kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Kesyirikan berkaitan dengan syirik akbar dalam permasalahan ibadah, tidak ada kesamaran sedikit pun padanya. Hujah Allah telah tegak, wajib seseorang itu mengilmui tentang fondasi dasar la ilaha illallah. Kalau dia paham tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah, niscaya dia akan terbebas dari segala kesyirikan akbar. Mohon jelaskan terkait meditasi ustadz yang sedang ramai belakangan ini. Karena hal tersebut diikuti oleh seorang ustadz yang cukup terkenal. Beliau menerangkan ada meditasi kesehatan dan meditasi ritual. Apakah meditasi-meditasi tersebut bisa masuk ranah pembatal keislaman? Untuk mengenali sesuatu dan mengeluarkan sebuah hukum, harus diketahui ilah dan sebabnya. Meditasi ritual tersebut, jika konsepnya adalah kesyirikan, maka dia masuk kepada ranah pembatal keislaman. Maka tidak boleh mengambil dari ustadz tersebut dan yang semisal dengannya dan yang sewarna dengannya. Mereka ma'ruf dikenal sebagai barisan jaringan Murji'ah Jahmiyah yang berkedok dakwah salafiyah. Makanya akibat tindakan bermudah-mudahan pada yang demikian itu menggiring dia untuk terjatuh dalam tindakan-tindakan yang demikian itu, meditasi-meditasi yoga. Yoga itu telah dikritisi oleh para ulama. Naam. Menuhankan sesuatu yang bersifat batin dan jiwa itu tadi. Apa saja perkara-perkara khafi yang seseorang bisa diudzur padanya? Perkara-perkara khafi yang bisa diudzur padanya yaitu perkara-perkara yang sisi pendalilannya terkadang bersifat muhtamal atau zahir, seperti pentakwilan terhadap sebagian sifat-sifat Allah. Contohnya pentakwilan terhadap sifat tangan. Ahlul bidah mentakwil dan menyelewengkan makna tangan bermakna kudrah atau ni'mah. Al-yad mereka palingkan kepada makna kudrah atau makna ni'mah. Yang demikian datang dalam bahasa Arab, bahwasanya tangan terkadang bermakna kudrah atau quwwah, uli aidi, orang-orang yang memiliki kekuatan, kemampuan. Atau dikatakan oleh orang Arab, fulan alayya yad, fulan atasku yad. Yad bermakna ni'mah, maksudnya aku berhutang budi terhadap fulan. Berarti asal usulnya yad, lafaz tangan, memang terkadang dia bermakna, memiliki makna ni'mah atau quwwah. Penafsiran yang demikian maka terkadang diberi uzur padanya orang yang mentakwilkannya, karena pentakwilan tersebut salah. Pendalilan menafsirkan makna yad yang disebutkan secara mutlak tanpa dikait, disamakan dengan penyebutan makna yad yang diidhafahkan kepada Allah, contohnya yadullah, tangannya Allah. Ketika lafaz yad diidhafahkan ke Allah, maka maknanya selalu adalah secara sebenar-benarnya, yaitu tangan. Yadul insan, yadul insan, tangannya manusia. Berarti maknanya adalah tangan yang sebenar-benarnya. Tapi kalau disebutkan yad mutlak tanpa diidhafahkan dengan sesuatu, memang terkadang datang dalam bahasa bermakna nikmat atau kudrah itu tadi. Makanya siapa yang menafsirkan lafaz yang diidhafahkan dibawa kepada lafaz yang mutlak itu tadi, ya dia keliru. Tapi kekeliruan yang demikian termasuk perkara yang khafi. Yang kedua, perkara yang khafi yaitu ketidaktahuan terhadap sebagian perkara rububiyah, disebabkan karena tauhid terhadap uluhiyah. Sebagaimana kisah orang yang mewasiatkan untuk dibakar jika mati. Kemudian dia berkata, seandainya Allah mampu untuk membangkitkan aku, niscaya Allah akan mengadabku dengan suatu adab yang Allah tidak akan pernah mengadab sesuatu pun atau satu pun di alam semesta ini. Dia jahil, bodoh,
terhadap sebagian perkara rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman bahwa Allah mampu untuk membangkitkannya. Apa dalilnya? Dalilnya dia takut, sehingga diperintahkan untuk ahli warisnya mengkremasi dirinya. Harapannya kalau sudah kejadiannya seperti itu, keadaannya seperti itu, Allah tidak akan bangkitkan. Dia lakukan yang demikian karena dia yakini Allah mampu membangkitkan dia. Itu satu. Yang kedua, dia lakukan yang demikian itu karena tauhid al-ilahiyah. Karena dia tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, yaitu khauf. Dan khauf itu telah berlalu dalam bahasan kita termasuk dari ibadah. Karena saking takutnya dia kepada Allah, na'am, dan sadar dirinya dia akan dosa-dosanya, dia takut azab Allah, dia beriman kepada Allah, maka membuat dia terkadang tergelincir dalam sebagian perkara rububiyah itu tadi. Jahil terhadap satuan dari kudrah Allah. Dia tidak ragukan kudrah Allah, dia tahu Allah mampu membangkitkan dia. Hanya saja satuan dari kudrah Allah, na'am, dia sangka bahwasanya kalau sudah dibakar abunya, ditebar di lautan, maka insya Allah Allah tidak akan bangkitkan dia. Dia lakukan itu karena kejahilan, dan ini termasuk khaufi. Begitu pula yang dikatakan oleh Hawariyun kepada Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzil alaina ma'idatan minas sama. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Hawariyun berkata kepada Isa, apakah mampu Rabbmu wahai Isa untuk menurunkan kepada kami hidangan makanan dari langit? Lah kok jangankan hidangan makanan, alam semesta saja diciptakan kok. Kalau sekedar hidangan makanan, hujan diturunkan dari langit. Disebutkan oleh para ulama di sini, Hawariyun jahil dalam sebagian permasalahan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi diberi udzur oleh Isa alaihi salam. Dan perlu diketahui bahwasanya Hawariyun atau kisah orang yang mewasiatkan untuk dibakar itu, dia tidak terjatuh dalam kesyirikan uluhiyah. Mereka semua mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, hanya saja tergelincir pada sebagian permasalahan rububiyah. Naam. Jadi permasalahan-permasalahan yang khaufi yang seseorang bisa diudzur padanya, yaitu permasalahan yang pendalilannya zahir, bukan nas, tidak terkandung padanya kemungkinan. Berbeda dengan permasalahan tauhid ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas, enggak ada kemungkinan berarti kita boleh mungkin menyembah yang lainnya. Atau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah, jangan engkau persekutukan Allah dengan suatu apapun. Nas, enggak ada kemungkinan sudah boleh menyembah yang lainnya. Dan ayat-ayat yang demikian banyak sekali. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani la ilaha illallah. Nas, perkaranya zahir, gamblang, jelas, tidak ada sedikit pun udzur padanya. Izin bertanya terkait kakek Nabi, dia kan kafir. Jadi pertanyaan anak, apakah kakek Nabi tidak umat Nabi Isa? La. Nabi Isa diutus hanya kepada Banu Israel. Masing-masing Nabi diutus kepada kaumnya. Adapun kakeknya Nabi Abdul Muttalib, Arabi, Quraisy, bangsa Arab. Mohon penjelasannya Ustaz, kok bisa dia kafir? Kan dia juga pernah menjaga Ka'bah. Berarti antum tidak mengikuti bahasan dari sejak awal. Didengarkan lagi rekamannya dari sejak awal. Bagaimana konsep Islam? Apakah menjaga Ka'bah itu menjadi barometer berarti dia muslim? Telah dijelaskan. Dan saya juga pernah mendengar bahwa kakek beliau juga pernah berdoa untuk Ka'bah kepada Allah. Jadi coba jelaskan Ustaz tentang masalah ini, dengarkan kajian dari awal rekamannya. Karena orang-orang mendengar ini mereka langsung marah dan berbagai macam kritikan ke kita. Yang marah bodoh. Dia tidak tahu sejarah Islam. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya Abdul Muttalib itu muslim. Ahli bidah ada yang mengatakan bahwa saya orang tua Nabi muslim menurut mereka. Tapi wallahu taala alam, belum pernah Anda mendengar ada yang mengatakan bahwa saya Abdul Muttalib kakek beliau muslim. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka tentang orang tua Nabi dan terkhusus kakek beliau? Orang tua Nabi, kakek beliau Abdul Muttalib musyrik. Adapun orang tua Nabi, hadis menunjukkan yang demikian itu. Bahkan dikatakan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis tersebut, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. An-Nawawi menjelaskan yang demikian itu dan mengikrarkan. Tidak ada pertentangan sedikit pun. Maka silahkan mereka yang mengaku di atas mazhab Asy-Syafi'iyah merujuk kepada apa yang telah dijelaskan oleh An-Nawawi di sana. Saya pernah mendengar apakah benar hal ini tentang takwil terhadap ayat-ayat yang berkaitan akidah. Orang yang mentakwilkan aslam lebih selamat dibandingkan dengan orang yang tidak mentakwilkan seperti ulama salaf.
ada sesat. Pemahaman Jahmiyah ini menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan akidah itu tunduk sepenuhnya terhadap dalil. Sifatnya tauqifiyah, menetapkan ya atau tidak itu berdasarkan dalil, bukan dengan pentakwilan dan reka-reka. Karena Allah tegaskan, Allah turunkan Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatunya. Yang mentakwilkan aslam, yang mentakwilkan sesat. Nah, dan pemikiran ini di hari-hari ini digaungkan. Salah satu corongnya adalah yang baru viral kemarin, debat dengan guru gembul, yaitu Nuruddin, LCMA, alumni Kairo, Jahmiyah. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.